Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu rahimahullah, kami mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan sepeda dan supaya kita terasa mendiakan terus kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dipurahkan kepada kita sekalian. Kita wonten ing wekdal menika tasih saged bermajelis sareng-sareng wonten ing masjid menika kanthi tujuan sareng-sareng kita bertolak ilmi nindakaken pangertos kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun paring dawuh wonten ing ayat-ayatipun salah satunggalipun Allah menika fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pramila ayat menika kita atas setunggal ayat ingkang atau di antara ayat ingkang mendawuhkan umat menika, umat kita sedaya supados ngangsu kawruh, supados bertolak ilmi, menuntut ilmu, belajar agama menika langkung-langkung terkait bab akidah ingkang kedah kita jadi ngantos kita berpulang dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten kesempatan menika semoga kita tansah memperbaiki niat kita, sebab talabul ilmi wa ibadah lan ibadah menika kedah dipun dasari kanthi niat ingkang leres, sehingga semoga di awal menika kita tansah memperbaharui kita tingali manah kita, semoga kita ikhlasaken niat kita menika dari majelis menika sehingga kita pikantuk pahalanipun bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab menika pahalanipun agung sangat bertolak ilmu menika. Semoga kita berharap mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring ilmu dumateng kita, paring ilmu yang bermanfaat, ilmu yang saged menghantarkan kita supaya dumateng kebahagiaan kehidupan sehingga kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Ini kan kita harapkan. Semoga tansah merasakan niat kita menika semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para jamaah rahimahullah, salawat salam kita tercurahkan dumateng suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dumateng keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh muslimin hingga yaumil qiyamah nanti. Para jamaah rahimahullah, mengenai kesempatan menika kita lajengaken di pembahasan kita terkait bab akidah. Maka dari sakit memberikan materi fikih untuk dimakai untuk kesempatan saya sebut, dari untuk kesempatan sakit kita memberikan materi fikih kita terkait fikih ibadah, ibadah sholat, ibadah siang, total saat itu. Sangat penting pun, dan insyaallah merupakan waktu pun sendiri. Masyarakat muslimin, para jamaah rahimahullah, tema kita mengenai dalam menikah, syarat syarat-syarat yang sudah terpenuhi wonten ing dua kalimat syahadat. Wonten pemanggilan sampun perkara kita sampun membahas rukun-rukun dua kalimat syahadat. Soal maknanipun. Nah, pada kesempatan menikah kita berarti membahas syarat dua kalimat syahadat menikah. Ternyata dua kalimat syahadat yang kita waos, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Para ulama nanti paling penjelasan bahwa dua kalimat syahadat menikah wonten syarat-syaratipun ingkang kedah kita penuhi, ingkang kedah penuhi dalam diri seorang muslim menikah, ingkang mengucapkan dua kalimat syahadat. Supados apa? Supados dua kalimat syahadat menika bener-bener paring kemanfaatan dumateng kita
sampun memenuhi syarat menika. Menika nami memberikan kajian, memberikan gambaran secara teoritis, tetapi secara praktek pun sejatosipun sedaya muslim mukmin menika sampun memenuhi syarat menika. Nah, ugi wonten pentingipun kita mengerti secara teori pun sehingga menambah keyakinan dalam mana kita. Kalau sangat mengenai kita mereka diperhatikan, la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurut. Dalam kalimat syahadat la ilaha illallah menika kedah wonten 7 syarat. Dados wonten 7 syarat wonten ing kalimat syahadat la ilaha illallah menika. La tanfa'u qailuha illa bi istima'iha. Yang ingkang mengucapkan kalimat syahadat menika tidak akan mendapatkan manfaat kecuali apa? Terkumpul dalam dirinya 7 syarat menika. Kata sing kula aturaken kula wau, bahwa seorang muslim itu meskipun terkadang boten hafal syarat-syaratipun, tapi sejatosipun sampun terkumpul dalam dirinya 7 syarat menika. Maka kita jelaskan wa ya ala sabil ijmal, menika secara umum menika napa syarat-syarat menika. Al-awwal ingkang sepindah al-ilmu al-munafi lil jahal. Menika mengilmui kalimat menika yang menafikan sifat kebodohan terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah, terus mungkin kita jelaskan lagi di akhir mungkin seorang muslim kedah mengilmui kalimat la ilaha illallah. Ampun ngantos seorang muslim menika boten mangertosi makna kalimat syahadat yang dipun ucapaken. Nah, menika yang sepindah. Jadi kita jelaskan langsung kata. Adzani yang nomor kali menika al-yaqin al-munafi lisyak. Kedah yakin dengan kalimat syahadat menika yang menafikan, yang menolak sifat keraguan-raguan. Nah, data seorang mukmin muslim kita menika nalika mengucapkan kalimat la ilaha illallah kedah dibarengi kanthi keyakinan ingkang kiyat. Yakin menika kalimat ingkang leres, ingkang hak. Ampun ngantos kita nalika mengucapkan kalimat la ilaha illallah wonten keraguan dalam mana kita ampun ngantos. Ini syarat kedua. Al-thalith ingkang ketiga al-qabulu al-munafi lirah. Kedah menerima kalimat menika, konsekuensi kalimat menika. Dados kita sebagai seorang muslim nalika mengucapkan kalimat la ilaha illallah kedahipun kula gadhahi sikap penerimaan terhadap semua konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Sampun kita jelaskan konsekuensi ini pun gitu. Kenapa? Kedah beribadah nanging dumateng Allah dan meninggalkan peribadahan dumateng sasanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nika menafikan sikap penolakan. Nah, menawi si orang muslim kok menolak kalimat la ilaha illallah, menolak konsekuensi ini pun boten purun beribadah marang Allah kemawon meskipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, nika pertanda kalimat la ilaha illallah pun dereng benar-benar terrealisasi dalam diri yang menika. Ar-rabi ingkang kaping sekawan yang menika al-inqiyadu al-munafi litar. Al-inqiyad menika tunduk patuh terhadap kalimat menika, kalimat la ilaha illallah. Kedah menjalankan konsekuensi pun. Ingkang menafikan sikap meninggalkan dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Al-khamis ingkang kaping gangsal inggih menika al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Kedah ikhlas nalika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kedah ikhlas nalika mengikrarkan syahadat la ilaha illallah. Nah, nika menafikan sikap syirik. Kata seorang muslim nika nalika sampun berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, saestu piyambakipun kedahipun apa? Meninggalkan perbuatan syirik. Sebab kalimat la ilaha illallah menika bertentangan kalian kesyirikan, boten mungkin saged bersatu. As-sadis ingkang nomor 6 inggih menika napa? As-sidqu al-munafi lil kadzab. Nggih. As-sidq jujur anggenipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jujur saking manah kita bukan karena paksaan,
jujur. Saya setuju dari hati saya benar-benar mengikrarkan kalimat la ilaha illallah yang menafikan sikap kedustaan, mengucapkan salah dusta kemauan dan tujuan duniawi harus dipun kan boten dipun keparengan. Asabi ingkang nomor 7 inggih menika al-mahabbatu al-munafiyah liddiha wa huwa al-baghdha. Nggih. Al-mahabbah itu kecintaan, kedah mencintai kalimat la ilaha illallah. Nggih. Kedah mencintai kalimat la ilaha illallah sama mencintai sahib kalimat atau mencintai orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahasa mereka sebut mencintai kaum muslimin. Okay. Mencintai kalimat la ilaha illallah sama mencintai kaum muslimin secara umum. Okay. Dan itu menafikan sikap kebencian. Nah, seorang muslim bukan mungkin kok benci terhadap kalimat la ilaha illallah. Menafikan yang kok benci terhadap kalimat la ilaha illallah pertanda yang baik pun apa? Okay. Tidak terrealisasi dalam dirinya kalimat la ilaha illallah. Dan itu secara global 7 syarat yang kita terpenuhi dalam diri seorang muslim sehingga kalimat la ilaha illallah menikah benar-benar terrealisasi dan memberikan kemanfaatan dumateng kita sedaya dumateng tiyang ingkang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, niku sejatosipun setiap muslim sampun terwujud dalam dirinya 7 syarat menikah. Cuma terkadang kita buatan hafal, itu tidak masalah. Buatan syarat itu tidak mesti hafal, tidak mesti bisa menyebutkan satu persatu syarat menikah. Intinya pun kita dalam diri kita sampun terwujud ke-7 syarat menikah. Ya, hanya terkadang kita buatan menyadarinya. Nah, menikah secara global. Okay. Selanjutnya pun kita jelaskan secara lebih terperinci mana syarat yang sepindah yang menikah al-ilmu. Jika dimaksud al-ilmu yang menikah al-ilmu bima'naha al-murad minha wa ma tanfihi wa ma tusbituhu. Yang menikah mengilmui makna kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang sampun kita jelaskan di beberapa pertemuan yang sampun kepaker. Mengetahui makna yang dimaksud dari kalimat tersebut wa ma tanfihi lan apa yang dipun nafikan nafikan saking kalimat la ilaha illallah menika ingkang dipun nafikan menika dipun tolak nggih wa ma tusbituhu lan napa ingkang dipun tetapaken oleh kalimat menika ingkang dipun tetapaken nggih menika napa nggih kedah beribadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dipun nafikan ingkang dipun tolak nggih menika napa beribadah dumateng sasanesipun Allah. Maknanipun ingkang kita pahami dan kalau yakin kita sedaya sama memahami makna kalimat la ilaha illallah menika. Okay. Al-munafiril jahl dan sifat syarat menika syarat kedah ilmu kalimat menika menafikan sikap kebodohan terhadap kalimat la ilaha illallah. Terus mungkin utawi kedahipun seorang muslim menika tidak mengetahui boleh bahasanya. Kata ibu seorang muslim, kedah mengetahui, tidak boleh tidak mengetahui, tidak boleh tidak mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Allah Taala berfirman, yang surat Az-Zukhruf, Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali tiyang ingkang bersaksi kanthi kebenaran kanthi la ilaha illallah wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahui dengan persaksian mereka ataupun mengilmui kanthi kalimat la ilaha illallah. Terus persaksian kanthi kalimat la ilaha illallah menika menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk yang baik pun nalika dibarengi kalian ilmu terhadap kalimat la ilaha illallah menika. Syahidu bila ilaha illallah wa hum ya'lamun, maknanya bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah sementara mereka juga mengetahui maknanya pun yaitu qulubihim kanthi manah mereka kanthi hati-hati mereka mengetahui kanthi manah mereka ma syahidat bihi alsinatuhum. Terus maknanya pun mungkin bersaksi membenarkan apa yang disaksikan kalian lisan yang mengucapkan kalimat
la ilaha illallah manahipun iki memahami apa ingkang dipun ucapaken lan meyakini menika. Nggih. Falau nafaqa biha wa huwa la ya'lam ma'naha lam tanfa'u. Nggih. Nalika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sementara piyambake pun nggih boten memahami konsekuensi kalimat la ilaha illallah, boten memahami maknanipun, lam tanfa'u. Kalimat menika tidak memberikan kemanfaatan dumateng piyambakipun. Atas kedah napa dibarengi kalian ilmu terhadap kalimat la ilaha illallah. Ilmu ini pun paling dasar kalau mau kalimat la ilaha illallah kedahipun napa memberikan konsekuensi untuk beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon lan kedah meninggalkan peribadahan dumateng sasanesipun Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaihi. Sebab napa kok yang ingkang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok tanpa dibarengi kalian ilmu terhadap kalimat la ilaha illallah boten bermanfaat untuk yang baikpun, sebab yang baikpun dereng bener-bener meyakini napa ingkang dipuntunjukkan kalimat la ilaha illallah. Ini pun nalika seseorang menika mengilmui kalimat la ilaha illallah ngertos maknanipun nika bakal memberikan keyakinan dalam maknanipun terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan keyakinan kalau wau, yakin kalau wau inilah yang menjadikan kalimat menika terus benar-benar terrealisasi dalam diri pun. Nah menika syarat yang sepindah. Al-ilmu kita mengilmuinya. Lan pura yakin kita sudah sampun mengilmui kalimat la ilaha illallah. Salah singipun syarat yang nomor kali al-yaqin. Al-yaqin bi an yakuna qailuha mustayqinan bima tadullu alaihi. Yakin yen menika tiyang ingkang mengucapkan kedah bener-bener yakin wonten ing manahipun terhadap napa ingkang dipun tunjukkan kalimat menika. Bukan sekedar mengilmui tapi dibarengi dengan keyakinan. Menawi ilmu kemawon tanpa dibarengi keyakinan tapi masih keraguan atau wonten keraguan-keraguanipun, nah itu tidak terrealisasi. Kedah dibarengi dengan keyakinan ingkang kiat dalam manah kita bahwasanya makna kalimat menika leres lan kalimat la ilaha illallah menika adalah kalimat ingkang hak ingkang leres. Nah, fa in kana syakan bima tadullu alaihi lam tanfa'u. Nalika tiyang menika kok wonten keraguan dalam manahipun, oh ya bener ini kalimat la ilaha illallah menika. Nah niku menawi ragu-ragu menika kalimat menika lam tanfa'u, boten memberikan kemanfaatan dumateng piyambakipun meskipun diucapkan berulang kali karena ada keraguan di dalam manahipun. Allah Taala berfirman wonten ing surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Allah menjelaskan sak temene tiang-tiang ingkang beriman menika yaitu tiang-tiang ingkang beriman dumateng Allah lan Rasulipun tsumma lam yartabu, kemudian mereka boten ragu-ragu sedikit pun dalam manahipun. Nah menika Allah menegaskan wonten ing ayat menika surat Al-Hujurat menika nggih tiang-tiang yang beriman menika adalah tiang ingkang bener-bener keimanan itu ingkang boten wonten keraguan dalam manahipun terhadap keimanan dumateng Allah lan Rasulipun, dumateng kalimat la ilaha illallah lan napa anna Muhammadan Rasulullah, boten keraguan sedikit pun. Fa kana murtaban kana munafiqan. Menawi tiyang menika kok ragu-ragu, nah nika tergolong orang-orang yang munafik. Munafik menika ingkang ragu. Nggih, pramila orang munafik menika secara zahir menampakkan Islamipun, tapi batinipun mengkufuri. Batinipun boten mengimani. Mereka berupaya menipu Allah. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan ciri-ciri orang munafik. Yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah dengan penampilan zahirnya. Zahirnya yang menampakkan keislamanipun. Tetapi ternyata dalam manahipun mengingkari, boten mengimani. Nah, pramila bahwa khadi'uhum Allah yang menipu mereka. Terus Allah nggak mungkin ditipu oleh orang-orang munafik, sebab Allah pangertosi isi mana yang menikah, sehingga yang tertipu bukanlah Allah tapi sinten tiang-tiang munafik menikah.
Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sikap munafikan. Oke. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini kalau hadis saking riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, idhab bina'li hadaini faman laqita wara'a hadhil haid yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang syarat kedua itu. Beliau ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, idhab bina'li hadaini, pergilah dengan membawa kedua sandalku ini. Nabi balik dawuh dumateng sahabat pun apa? Pergilah dengan membawa kedua sandalku ini, faman laqita wara'a hadhil haid, maka sinten kemawon ingkang atau siapapun yang kamu dapati di belakang tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, ya, la ilaha illallah, mustaiqinan biha qalbu, yang hati pun yakin, benar-benar yakin, boten keraguanipun, nganti-nganti Nabi SAW, fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira dengan surga. Nah, menika Nabi paring syarat sinten kemawon ingkang bersaksi la ilaha illallah kanthi yakin, manahipun kanthi yakin, mustaiqinan biha qalbuhu, manahipun kanthi yakin dengan ucapan, dengan kalimat, dengan makna la ilaha illallah. Nabi paling janji, paling janji napa bakal dipun lebetaken surga. Fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira dumateng piyambakipun bakal diberikan surga. Nah, hadis yang dijelaskan kedah dari diri seorang muslim menika nalika mengucapkan kalimat la ilaha illallah kedah dibantu kalian sikap ya yakin, boten wonten keraguan sedikit pun. Faman lam yastaqim biha qalbu lam yastahiq dukhulal jannah. Nah, niku sinten kemawon kok ingkang dereng yakin kanthi kalimat la ilaha illallah tasih ragu-ragu bener napa boten. Nah, ninggalipun niku napa lam yastahiq dukhulal jannah, tidak berhak mendapatkan surga, boten berhak masuk dalam surga. Terus kita akan membangun keyakinan kita terhadap kalimat la ilaha illallah menika. Niku kalimat yang hak, yang leres, yang kita pegang, lan niku konsekuensi pun kita jadi. Nah, kan keyakinan, benar-benar keraguan, insyaallah niku atas apa bakal kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Niku yang nomor kali. Selanjutnya syarat yang nomor 3, al-qabulu lima iktadatu hadhil kalimat an ibadatillahi wahdahu wa taraka ibadati ma siwa. Kedah menerima napa ingkang terkandung dalam kalimat menika, dalam kalimat la ilaha illallah. Terus kedah menerima konsekuensinipun min ibadatillahi wahdah, yang menika ingkang arupi napa? Ingkang arupi kedah beribadah dumateng Allah kemawon, wa tarki ibadati ma siwa, saha meninggalkan peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Menawi tiyang rumiyin zaman Nabi niku wonten ingkang menyembah berhala-berhala, patung-patung, enggak menyembah sengenge, menyembah napa malih jin lan sak pituluripun. Anika kalebet menyembah dumateng sasanèsipun Allah Subhanahu wa taala. Nika kedah dipun tilar, kedah dipun tinggalaken sebagai konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Nika sebagai syarat dipun terimanya kalimat la ilaha illallah menika. Faman qalaha wa lam yaqbal dzalika wa yalzam wa yaltazim bihi kana minal ladzina qala Allahu fihim. Sinten kemawon ingkang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok boten menerima konsekuensi kalimat menika lan tidak berpikir teguh dumateng kalimat menika, pramila yang menika kalebet ingkang Allah firmanaken wonten ing surat As-Saffat. Allah menika innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itulah tiang-tiang ingkang napa nalika dipun waosaken terhadap mereka kalimat la ilaha illallah mereka berlaku sombong, tidak menerima. Ketika dibawasakan, diajarakan kalimat la ilaha illallah, dipun terangkan
meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena syair majnun, seorang penyair yang gila ini. Nah, mereka menjuluki Nabi Muhammad ini sebagai seorang penyair gila. Padahal Nabi Muhammad seorang nabi yang dipun beri wahyu untuk disebarkan dumateng umatipun. Nalika dipun jelasaken iki kalimat la ilaha illallah, kalimat ingkang hak, mereka memberikan julukan-julukan yang seperti ini. Jadi, wah, seorang penyair lah, seorang gila lah, sapi itu. Nah, mereka tidak menerima untuk diajak meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, tidak menerima untuk diajak meninggalkan berhala-berhala mereka, tidak menerima. Apabila mereka mengatakan aina la tariku alihatina, maka kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami, sembah-sembah kami ini, hanya karena seorang penyair gila ini, hanya karena seorang Muhammad ini. Nah, itu bahasa mereka ya, dalam menolak kanti kesombongan mereka. Wa hadza ka hali ubadil qubur al-yawm fa innahum yaquluna la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal qubur. Jadi kondisi sebagaimana kondisi tiang-tiang musyrik baik pada zaman itu maupun pada zaman saat ini ketika memang masih ada orang-orang semacam itu. Nah, ini syarat ingkang kita wujudkan yaitu al-qabul, kedah menerima konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ini syarat yang kami tiga. Salah satu syarat ingkang kami sekawan al-inqiyadu lima dallat alaihi. Al-inqiyad itu tunduk patuh terhadap apa yang dipun tunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Kedah patuh apa yang dipun tunjukkan kalimat la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman mengenai surat Luqman, Allah berfirman, wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa may yuslim wajhahu, sinten kemawon ingkang menyerahkan wajahnya, maksudipun tunduk patuh ila Allah, dumateng Allah, yaitu dumateng Allah, yaitu dumateng kalimat la ilaha illallah, wa huwa muhsin, lalu piyambakipun ugi berbuat baik, muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka piyambakipun telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa, tali yang sangat kokoh. Kalau ini al-urwah al-wuthqa maksudnya la ilaha illallah. Tersebut tiang ingkang tunduk patuh dumateng Allah, so berbuat baik, piyambakipun telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, menika tentu syarat yang kami sekawan, kita tunduk patuh terhadap kalimat menika. Syarat yang nomor gangsal yaitu as-sidqu wa huwa an yaqula hadhil kalimata musaddiqan biha qalbuhu. Kedah jujur. Dia menika nalika mengucapkan kalimat menika, kalimat la ilaha illallah menika kanthi jujur wonten ing manahipun, kanthi kesadaran dalam manahipun, bukan karena paksaan oleh seseorang utawi karena tujuan-tujuan duniawiah yang lainnya. Misalnya pun wonten tiyang ingkang mlebet Islam hanya karena tujuan duniawiah saja, hanya untuk kepentingan dunia saja, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dereng memenuhi syarat la ilaha illallah ketika tidak jujur dalam mengucapkan kalimat menika. Kalau yakin, kalau banyak sami sampun benar-benar berusaha untuk jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan karena paksaan tapi karena memang kita tunduk patuh menerima dumateng kalimat la ilaha illallah menika. Fa in qala bi lisanihi wa lam yusaddiq biha qalbuhu kana munafiqan kadiban. Sinten kemawon tiyangipun ingkang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menika kanthi lisanipun tetapi kok dereng membenarkan kanthi manahipun mendustakan, meskipun lisanipun mengucapkan, tiyang menika adalah seorang munafik pendusta. Kata sekolah munafik menika yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang menampakkan syariat Islam tetapi napa manahipun mengingkari, manahipun mengkufuri. Ya, kalau yang munafik, karena yang munafik menika fidaril asfali minan nar. Letakipun mangkit yang munafik menika wonten neraka di dasar, di kerak neraka.
nggih boten maksudnya nggih apa lebih penting. Maksudnya mending niku dohir kalian pun sami-sami nggih menampakkan kekufuran. Boten menipu yang beriman dan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang munafik ini kan dohir pun menampakkan muslim, tetapi ternyata batin pun mengkufuri. Jadi meskipun di dunia kadang-kadang dihukumi sebagai seorang muslim, tetapi di akhirat pada hakikatnya dihukumi sebagai seorang kafir. Sehingga tempat kembalinya fitar bil asfali minan nar dalam surat An-Nisa disebutkan orang munafik ini kok mangke tempatipun di dasar kerak neraka paling bawah. Lebih parah hukuman pun dibanding orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat Al-Baqarah ya Allah berkata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu atas firman-Pun walau adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di antara manusia wonten ingkang mengucapkan amanna billah, kami beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, sementara mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Ya Allah mendikawukan ada sebagian manusia yang mengucapkan kami beriman, tetapi sejatosipun piyambakipun boten beriman. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah, berusaha menipu Allah. Kanthi zahiripun menika walladzina amanu, menipu orang-orang beriman. Sebab orang-orang beriman nggih boten mangertosi, manusia boten mangertosi kondisi manahipun. Manusia hanya menilai dari kondisi zahiripun sebagai seorang muslim. Tapi ternyata manahipun boten beriman. Nah, yukhadi'un Allah walladzina amanu. Lajeng Allah di akhir ayat ketika walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih. Allah sudah menyiapkan azab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Amin. Ganjaran pun yang munafik, yang ingkang tidak jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya sekedar mencari tujuan duniawi, kedudukan duniawi, sehingga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kita buat terima keparangan hidup yang sana kok dengan jujur mendapat kalimat la ilaha illallah bukan dibuat keparangan. Nah, itu untuk menilai diri kita sendiri. Ampun atas kita seperti orang-orang munafik. Ampun atas kita seperti orang-orang munafik yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan atas dasar kesadaran diri pun. Nah, itu sebagai bahan evaluasi diri kita, bukan sebagai bahan untuk menjatuhkan yang sanes. Salah satu pun syarat ini nomor 6 al-ikhlas wa huwa tasfiyatul amali min jami'i syawaidil syirk. Jadi apa? Ikhlas menika memurnikan amal saking sedaya noda-noda kesyirikan. Ini terus di antara konsekuensi kalimat la ilaha illallah menika kita kedah mengikhlaskan sedaya amal saleh kita, salat kita, doa kita, siang kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, lan amal ibadah sanesipun tilawah Quran, zikir lan sakit menika kedah kita ikhlasaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sholat, bukan kita ibadah nomor kemauan hanya disebabkan karena kepentingan duniawi yang kemauan, karena diiming-iming gaji besar kemudian kita mau taat azab pun menika tujuannya kayak itu. Seorang muslim beribadah menika tujuannya pun naming mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menika keikhlasan karena kita bangun bi'alla yaksid dari qawliha tam'an min maqami dunia wala riya wala sum'ah, dengan tidak memaksudkan ucapan itu menika, ucapan kanthi kalimat la ilaha illallah menika untuk mencari kepentingan duniawiyah wala riya, saha bukan karena riya pamer kemauan. Wah, aku juga orang yang taat mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga mengucapkan di hadapan manusia biar dianggap sebagai orang yang
didengar, pengen didengar orang lain. Misalnya pun semalaman kita sampun berzikir nganti kalimat la ilaha illallah sekian kali. Kemudian kita nyebutaken, kula mau baru sampun berzikir nganti kalimat la ilaha 1000 kali misalnya. Supados napa didengar orang lain, dianggap wah, nah itu sum'ah. Nah, ampun atas kita mengucapkan kalimat menika hanya karena dasari tadi sum'ah bawiriya bagi kepentingan dunia biasanya sebelum. Oke. Untuk yang hadis sahih, saking hadis Utsman radhiyallahu anhu secara marfu dipun berkatakan, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ini hadis Nabi ketika fa inna Allah harrama 'alan nar. Saat temene Allah menika mengharamkan atas neraka dia menika tiyang ingkang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yang nalika mengucapkan kalimat menika kanthi niat mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya tiyang ingkang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kanthi niat ingkang ikhlas menika bakal dipun haramaken saking neraka. Boten bakal dipun lebetaken wonten ing nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kanthi ikhlas. Nah menika. Syarat sebipun ingkang terakhir. Syarat ingkang nomor 7. Nggih. Dengan apa? Al-mahabbatu li hadhil kalimati wa lima tadullu alaihi wa li ahliha al-amilina bi muqtadaha. Mencintai kalimat menika. Tentu seorang muslim kedah gadai kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Lan kecintaan dumateng napa ingkang dipun tunjukkan kalimat menika. Dene konsekuensi kalimat la ilaha illallah menika kedah mencintai nami beribadah dumateng Allah kemawon saha meninggalkan peribadahan dumateng sasanesipun Allah Subhanahu wa taala. Singkat katanipun mencintai tauhid lan membenci kesyirikan. Menika singkat katanipun. Saha mencintai ahliha, mencintai orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau sebut mencintai sesama muslim, kedah mencintai sesama muslim, sehingga wajib membangun ukhuwah persaudaraan sama muslim. Namun ngatos sama muslim kok bermusuhan, namun ngatos sama muslim kok saling membenci hanya karena kepentingan dunia, dia saling membenci, saling bertengkar sampai betul-betul. Ini permasalahan yang wajar di antara sama muslim, tapi yang ngatos membawa kepada sifat kebencian dan permusuhan. Nah, ini kalau saya pun seorang muslim saling mencintai. Terus mencintai ahliya al-amilin dan muqtadaha, mencintai yang ingkang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ingkang benar-benar mengamalkan kalimat menika. Ini seorang muslim. Allah Taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Niki kata syahid yang menika akhir ayat Allah menika walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman menika sangat mencintai Allah, sangat mencintai Allah. Meskipun mencintai kalimat la ilaha illallah, sama mencintai nama yang dicintai Allah. Allah mencintai orang-orang muslim, sehingga kita pun juga wajib mencintai orang-orang muslim. Fa ahlu la ilaha illallah yuhibbunallaha hubban khalisan. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mencintai Allah kanthi kecintaan yang ikhlas. Wa ahlu syirki yuhibbunahu wa yuhibbuna ma'ahu ghairahu. Sementara orang-orang yang berbuat syirik mereka mencintai Allah dan mencintai selainnya dalam peribadahan. Wa hadza yunafi muqtada la ilaha illallah. Nah, perkara mereka menantikan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Nah, ini kok 7 syarat. 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Kata saya ulama dan kalau meskipun terkadang seorang muslim itu nggih boten hafal 7 syarat menika, boten saged menyebutkan satu persatu, tapi sejatosipun dalam diri seorang muslim itu sampun terpenuhi syarat menika.
Oke, lan ugi pentingipun kita memahami secara teoritis menika sehingga kanthi harapan kita semakin yakin. Semakin yakin, semakin mantap akhirnya kita memegang kalimat la ilaha illallah menika. Terus menika kan syarat ingkang kita berusaha mewujudkan dalam diri kita sehingga kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan menika terus kalimat ingkang benar-benar terrealisasi dalam diri kita sehingga kita menjadi saestu kalau yang ingkang muslim ingkang kanthi keinginan yang dibuat ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangke ugi wonten syarat syahadat anna Muhammad Rasulullah. Nah, niku syarat syahadat yang nomor kali. Manjing sampai terus. Berapa? 3 menit gitu. Itu kita coba sementara kita coba dulu di menika sebab syarat syahadat bahwa Rasulullah maka lebih panjang kalau kita jelaskan wonten ing panggilan tadi. Dan para jamaah rahimahullah apabila mengatakan diterangkan bisa dipahami dan membuat faedah pun buat ilmu pun segala kepada tadi kita sangat nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kalimat la ilaha illallah nambah istiqomah kita dalam